Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Pertama-tama, puji syukur alhamdulillah. Mari kita senantiasa selalu memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur. Kita masih diberikan iman Islam dan kesehatan. Dan alhamdulillah juga kita bisa menjalankan ibadah puasa menginjak hari yang ke-22. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua menjalankan sunnah-sunnahnya dengan istiqomah. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini izinkan saya menyampaikan dengan singkat dengan tema fidyah untuk orang miskin. Kita mengartikan terlebih dahulu arti fidyah. Fidyah adalah berasal dari kata fada yang artinya mengganti atau menebus. Berdasar istilah fidyah merupakan harta benda yang dalam kadar tertentu wajib diberikan kepada orang miskin sebagai pengganti ibadah yang ditinggalkan. Maka tidak seyogyanya fidyah itu untuk kas masjid dengan maksud untuk perbaikan masjid. Akan tetapi kalau pengurus masjid menerima kemudian disampaikan kepada fakir miskin yang berhak di daerah itu boleh saja. Ini dapat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya bahwa yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan dari ayat di atas jelaskan bahwa membayar fidyah untuk orang miskin yang benar-benar tidak bisa menggantikan ibadah puasanya di waktu yang lain atau berat menjalankan ibadah puasanya. Adapun yang mempunyai kriteria orang yang bisa membayar fidyah adalah: pertama, sakit tidak ada harapan sembuh, mempunyai sakit yang parah atau berat untuk disembuhkan. Yang kedua, lanjut usia. Orang tua yang telah lanjut usia jika tidak kuat boleh tidak berpuasa. Ketiga, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui jika khawatir akan perkembangan janin dan kualitas ASI bagi seorang ibu dilihat di sisi kesehatan boleh tidak berpuasa. Dan kedua, harus mengqadha atau mengganti hari yang lain. Jika keduanya mengkhawatirkan kesehatan anaknya, maka boleh tidak berpuasa, tetap harus mengqadha dan membayar fidyah. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang banyak fidyah yang harus diberikan kepada seorang miskin, tidak ada nas yang tegas yang menyatakan. Karena itu merupakan masalah ijtihadiyah, seperti menetapkan ukuran 0,6 kg beras untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Jadi jumlah fidyah yang harus dibayar itu dapat dikiaskan kepada kafarat, jumlah yang dinyatakan. Ini dapat dijelaskan pada ayat 89 surat Al-Maidah yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja.
tetap dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukan, maka kafarat berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat yang sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Dari ayat di atas dipahamkan bahwa besar kafarat denda pelanggaran sumpah itu tidak sama bagi setiap orang, tergantung pada tingkat kekayaan dan biaya makan seseorang setiap hari. Jika seseorang biaya makannya untuk setiap kali makan seharga 10.000, maka kafarat yang harus diberikan seseorang miskin untuk 1 hari puasa seharga 10.000 pula. Sebaliknya, jika seseorang biaya makannya 150.000 rupiah, maka kafaratnya yang diberikannya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan seharga 150.000 rupiah. Demikianlah pula jika seseorang biaya makannya untuk sekali makan 5.000, maka ia harus membayar fidyah untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan seharga 5.000 pula. Demikian pula jika seseorang biaya makannya untuk sekali makan 100.000 rupiah, maka fidyahnya untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya seharga 100.000 pula. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Di bulan nan indah ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa yang walaupun ada beberapa orang tidak bisa menjalankan puasa selama 1 bulan full. Dalam menjalankan ibadah puasa ini tentunya terdapat berbagai hikmah dan manfaatnya yang banyak sekali, baik secara spiritual, kesehatan, ataupun ekonomi sosial. Sebagai orang mukmin, kita harus percaya bahwa semua yang disyariatkan oleh Allah kepada kita semua sebagai manusia pastilah mengandung hikmah dan manfaat di dalamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan singkat dengan tema fidyah untuk orang miskin. Akhir kata, mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.